Jadi hari ini saya akan sharing dengan Anda mengenai bagaimana saya membangun habit makan sehari sekali. Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saroh, my love. Ketemu lagi, kangen banget sama kamu. Hari ini saya mau jawab komen lagi dari teman-teman kita. Ada 3 komen, 1 jawaban. Karena pertanyaannya kurang lebih bisa dijawab melalui video yang satu ini. Sebentar. Ini dia. Yang pertama dari Kennedy Chang. Thanks for sharing, Korobi. Bagi tips untuk bisa membangun good habit dengan semangat dan bisa konsisten dong. Thanks. Yang kedua dari Teven Hertanto. Ko, kasih tips dong supaya bisa mempengaruhi diri sendiri, supaya mengurangi bad habits dalam diri sendiri. Thank you. Nah, yang ketiga nanya soal ini dari Mario Hermanus. Cool Tekniko. Nah, ini mungkin komen video yang lainnya. BTW, cerita dong kenapa milih one day one meal. Hal baik apa yang didapat dari itu? Thanks, Korobi. Jadi hari ini saya akan sharing dengan Anda mengenai bagaimana saya membangun habit makan sehari sekali. Pakai teknik yang mana sehingga bisa konsisten. Saya mulai ini di tahun 2014 bulan Agustus. Jadi Agustus tahun ini itu genap 6 tahun saya makan sehari sekali. Saya pernah bolong, bolongnya cuma 3 kali. 1 kali di Pontianak, 1 kali di Hotel Rancamaya, dan 1 kali lagi di Belitung. Nah, itu 3 kali saya bolong. Jadi my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saroh, my love. Saya pernah gemuk. Nih fotonya. Bulan Agustus 2014. Yang ini, bukan yang ini. Ya. Jadi saya ini paling susah pantang makan. Misalnya saya disuruh jangan makan nasi putih ganti nasi merah, atau kurangi gorengan, atau kurangi manis-manis, atau kurangi asin, atau nggak boleh makan santan. Aduh, jadi aku boleh makan apa? Jadi saya cari tuh, ada nggak pola makan yang boleh makan apapun juga, tapi nggak tambah gemuk. Dan ternyata ketemu. Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu juga my idol, orang yang punya pengaruh sangat besar dalam kehidupan saya, yaitu lagi-lagi Pak David Sundiah. Anda yang belum nonton videonya, saya kasih lagi linknya. Jadi beliau ngasih tahu saya, nih loh, ada bro, cara makan lu boleh makan apapun juga, tapi nggak bakal gemuk. Aturannya cuma 1. You can eat anything you want as much as you can, as long as one day one meal. Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan, sebanyak apapun yang Anda sanggup, yang penting makannya sehari sekali. Aturannya cuma 1 itu. Jadi menggunakan pola ini, saya tidak mengurangi sedikit pun porsi makan saya. Saya hanya mengubah waktu makannya. Jadi kalau pagi hari misalnya istri saya beli mie, saya suruh masukin lemari. Siang dia beli nasi tim, masukin lemari. Sore dia beli cendol, masukin lemari. Nanti jam 6 sore waktunya berbuka puasa untuk Robi Oktober dan wilayah sekitarnya. Maka itu mie, nasi tim, cendol keluar semua. Saya makan 1 waktu. Kadang-kadang kalau hilaf mejanya kemakan juga. Teknik ini dikembangkan oleh seorang dokter yang namanya Yoshinori Nagumo. Beliau adalah ketua anti-aging kedokteran dunia. Foto ini diambil ketika beliau berusia 56 tahun. Wow. Jadi beliau meneliti namanya Hunger Maps atau peta kelaparan dunia. Lalu dibandingkan kualitas kehidupannya antara orang-orang yang dari negara kelaparan dengan orang-orang yang dari negara makmur. Hasilnya tentu orang-orang di negara makmur jauh lebih unggul. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatiannya, yaitu untuk urusan harapan hidup. Ternyata orang-orang di negara kelaparan umurnya lebih panjang
daripada orang-orang di negara makmur. Kok bisa? Padahal biasa kalau kita bicara soal umur panjang, pasti kita kaitkan dengan kesehatan. Dibandingkan dari pengetahuan tentang kesehatannya, negara yang kelaparan kalah. Dibandingkan gizinya, negara kelaparan kalah. Dibandingkan fasilitasnya, juga kalah. Tapi kok malah umurnya lebih panjang? Lalu beliau meriset, berarti ini bukan dari faktor-faktor yang tadi, tetapi dari hal yang lain. Beliau lalu mulai mempelajari mengenai pola hidupnya. Ternyata orang-orang di negara kelaparan, mereka makan sehari cuma sekali, kadang 2 hari cuma sekali. Why? Ya karena nggak ada makanan. Lalu dia ujikan ini sama binatang. Tikus, marmut, monyet. Dikurangi porsi makannya 40%. Berapa persen? Ya, 40%. Apa yang terjadi? Yang makannya normal, mati duluan. Nah, sementara yang dikurangi porsinya 40%, umurnya lebih panjang 1,5 kali lipat. Lalu dia ujikan pada manusia. Manusia dikurangi porsi makannya. Apa respons pertama yang terjadi? Hah? Yes, perutnya bunyi. Nah, selama ini perut bunyi itu kita anggap sebagai signal lapar. Jadi responsnya adalah harus segera makan. Kalau nggak makan gimana? Masuk angin kok, mual, kembung, sakit kepala, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Nah, itu panas dalam, my brother. Ternyata perut bunyi setelah diriset oleh Yoshinori Nagumo bukan signal lapar. Ternyata selama ini kita keliru. Ternyata perut bunyi adalah signal survival mode on. Atau mode bertahan hidup nyala. Justru pada saat perut seseorang berbunyi, tubuhnya memproduksi hormon-hormon super yang tidak diproduksi di kondisi yang lain. Itulah sebabnya teman-teman, akhirnya saya menyadari mengapa setiap ajaran mengajarkan manusia untuk berpuasa dan puasa selalu dikaitkan dengan kesehatan. Hormon-hormon super apa aja yang diproduksi ketika perut sedang berbunyi? Ada 6 hormon super yang diproduksi. Yang pertama adalah hormon sirtuin, yaitu hormon yang ditemukan di tubuh orang yang panjang umur. Yang kedua adalah hormon kecerdasan. Itulah sebabnya my brother, my sister, my mother, my grandmother, my munah, my saroh, my love. Saya merasa cerdas. Apakah Pak Robi cerdas? Belum tentu, hanya merasa aja. Yang ketiga adalah hormon kecantikan. Itulah sebabnya saya suka kadang-kadang merasa cantik. Atau yang dikenal orang sebagai hormon awet muda atau human growth hormone. Pada pria meningkat 2000%, sementara pada wanita meningkat 13.000%. Wow. Beberapa saat yang lalu saya pergi ke bandara, kebetulan supir Grab-nya perempuan. Terus dia tanya sama saya, "Kok, mohon maaf, kalau boleh tahu Koko usia berapa?" Supir Grab perempuan tanya umur saya. Saya jawab 40 tahun. Dia kaget. "Hah? Nggak kelihatan ya?" Saya pikir 39. Bajigur. Dan yang keempat, hormon pelangsing. Jadi saya jalankan pola ini 20 hari aja udah turun 6 kilo. Terus yang kelima, hormon anti kanker. Dan yang keenam, hormon anti bau badan. Ini perubahannya, saya turun 12 kilo, dari 80 kilo jadi 68 kilo. Dan ini bukunya, judulnya Makan Sekali Sehari. Tapi kalau hari ini Anda cari, buku ini udah nggak ada, karena beliau ganti judul jadi Diet Minimalis. Saya sudah beli bukunya juga, itu kontennya sama atau isinya sama. Jadi Anda bisa pelajari, dan ini waktu terbaik makan sehari sekali, bisa petang hari, bisa siang hari, bagi yang lebih banyak tinggal di rumah, seperti ibu rumah tangga. Bisa siang hari juga saat istirahat kantor, jika memiliki waktu tidur siang sejenak. Dan malam hari jika tidak ada waktu untuk tidur siang sejenak. Nah, saya sendiri memilih untuk bukanya jam 18.01 sampai jam 19. Mengapa saya memilih waktu itu? Karena saya belajar dari teman-teman yang muslim. Kita tahu teman-teman muslim punya kebiasaan untuk buka puasa pada saat maghrib. Jadi saya percaya kalau memang ini sudah ditunjukkan jalannya oleh sebuah
kepercayaan atau keyakinan, maka saya yakin pasti ini juga merupakan hal yang baik untuk kita ikuti. Jadi saya pilih jam 18.01, saya mulai buka puasa. Saya pakai teknik apa supaya bisa konsisten? Ini dia rumusnya. Jadi tubuh kita ini mencatat program, dan kita punya 2 sekretaris pencatat. Yang pertama adalah pencatat segala nikmat, dan yang kedua adalah pencatat segala sengsara. Motivasi seseorang melakukan satu hal itu meski di antara 2 hal ini. Entah karena nikmat ataupun karena sengsara. Kenapa sih orang mau bawa mobil jauh-jauh hanya buat makan sate kambing? Yes, karena sate kambingnya enak atau nikmat. Sebaliknya, kenapa sih orang kalau sudah lagi lapar, makanan ada apapun juga dia makan? Artinya misalnya singkong atau dia nggak terlalu suka, tetap dia makan juga. Yes, supaya tidak sakit atau menghindari sengsara. Jadi motif seseorang melakukan satu kegiatan itu meski karena mengejar nikmat atau menghindari sengsara. Nah, orang-orang yang sekarang tidak berhasil konsisten itu karena salah program. Apa teman-teman? Yes, salah program. Oleh sebab itu Anda tinggal program ulang. Program yang benarnya seperti apa? Seharusnya seperti ini. Kebiasaan yang diinginkan dikaitkan dengan nikmat. Sebaliknya, kebiasaan yang tidak diinginkan dikaitkannya dengan sengsara. Kadang-kadang orang terbalik. Kebiasaan yang diinginkan dikaitkannya sama sengsara. Sementara yang tidak diinginkan dikaitkannya sama nikmat. Contohnya, misalnya lari pagi. Lari pagi adalah kebiasaan yang misalnya dia ingin install, tapi dia kaitkannya dengan sengsara. Waduh, kalau lari pagi nanti aku jadi ngantuk. Kalau aku ngantuk kerjanya jadi nggak bener. Kalau kerja nggak bener dimarahin bos. Kalau dimarahin bos nanti gajiku dikurangin. Jadi lari pagi bisa mengurangi gaji. Iya, kalau kayak gini, gimana caranya orang bisa lari pagi? Sebaliknya, kebiasaan yang dia tidak inginkan, misalnya ada orang kepingin berhenti merokok. Tetapi kebiasaan yang dia tidak inginkan itu yaitu merokok. Kalau dia kaitkan sama nikmat, ya susah berhentinya. Ya, saya kalau ngerokok, saya jadi otaknya plong, saya jadi lebih banyak ide, saya tambah kreatif. Ya gimana bisa berhenti? Karena programnya seperti itu. Jadi mesti gimana? Seharusnya kebiasaan yang diinginkan dalam case ini, misalnya saya pingin puasa. Maka saya kaitkan dengan nikmat. Apa itu nikmatnya? Yang tadi saya sampaikan. Kalau saya puasa, saya bisa jadi lebih panjang umur, cerdas, cantik, awet muda artinya, langsing, punya hormon anti kanker dan juga anti bau badan. Nah, itu yang saya program ke dalam diri. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya saya makan, waktu itu saya belum tahu, tapi ketika saya bolong-bolong ternyata pada saat saya bolong tuh saya diare dan sakit kepala. Maka saya masukin juga programnya, kalau seandainya saya makan, saya akan diare dan sakit kepala. Maka bahkan Anda boleh tanya juga nanti sama istri saya, wah nanyanya gimana ya? Jadi kalau istri saya tahu, saya sakit pun tetap puasa. Wow. Meskipun disuruh makan dalam kondisi perut isi, saya tetap makan dalam kondisi perut kosong dan badan saya sudah bisa beradaptasi terhadap situasi itu. Jadi teman-teman, buat Anda yang kepingin memprogram ulang, saran saya, sekarang Anda ambil selembar kertas, Anda tulis dulu skripnya. Anda tulis Anda mau punya kebiasaan apa, lalu nikmatnya apa, munculin 3-5 poin. Lalu kalau misalnya Anda lakukan sebaliknya, apa sengsaranya? Anda tulis juga 5 poin. Setelah selesai, Anda ikuti video berikutnya. Nanti saya akan sharingkan kepada Anda bagaimana cara programmingnya. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Kalau Anda rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Senang bisa berbagi banyak dengan Anda. Sukses buat Anda semua. And I love you so much. Mwah.